Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Burisa di mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, Burisa akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Pada besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Pada besaran berdasarkan satuan itu ada dua juga, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran berdasarkan satuan tadi kan ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Pada besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Dari 7 besaran pokok tersebut itu memiliki satuan ya dalam SI. Pada panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat adalah mol. Yang kedua, besaran turunan. Selain 7 besaran pokok, yaitu besaran turunan. Di situ sudah ada contohnya kayak luas, kecepatan, percepatan, volume, gaya, usaha, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, selain 7 besaran pokok, yaitu besaran turunan. Besaran berdasarkan nilai dan arah dibagi menjadi besaran vektor, besaran tensor, besaran skalar. Besaran vektor memiliki kesamaan keduanya, yaitu memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya yaitu besaran vektor memiliki satu arah, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Di tingkat SMA ini hanya akan mempelajari besaran vektor. Apapun besaran tensor akan Anda pelajari lebih lanjut. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Sedangkan contoh besaran tensor antara lain tegangan, renggangan, koefisien gaya, gesek. Selain besaran vektor dan besaran tensor, terdapat besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya dari besaran skalar antara lain massa, jarak, dan energi. Berbagai macam standar satuan. Standar satuan massa, standar satuan panjang, standar satuan waktu, standar satuan arus, standar satuan suhu, standar satuan jumlah zat, standar satuan intensitas cahaya. Yang ketiga yaitu dimensi. Dimensi dibagi menjadi dua, ada dimensi besaran pokok. Yang pertama yaitu panjang, satuannya adalah meter ya. Jadi dimensinya adalah L besar. Terus yang kedua yaitu massa, satuannya adalah kilogram dan dimensinya adalah M besar. Yang ketiga adalah waktu ya. Waktu satuannya adalah sekon dan dimensinya adalah T besar. Yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, sebagai yang kedua yaitu dimensi besaran turunan. Jadi misalkan di situ ada contohnya luas. Luas di situ itu kan satuannya adalah meter pangkat 2. Jadi kalian lihat dari satuan besaran pokoknya. Jadi pada luas itu kan satuannya meter. Luas itu kan satuannya meter pangkat 2. Jadi dimensinya
panjang itu apa? L. Nah, jadi L di situ ditulis menjadi L pangkat 2. Yang kedua, contoh dari dimensi. Misalkan kita mencari luas. Luas kan dari besaran pokoknya panjang. Jadi M pangkat 3. Jadi dimensinya adalah L pangkat 3. Sekarang lagi, misalkan dari percepatan. Percepatan itu kan satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi satuan dari meter itu kan besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang. Jadi dimensinya adalah L per S-nya adalah waktu dari besaran pokok waktu, sehingga satuannya adalah S pangkat 2. Jadi dimensinya adalah L per T pangkat 2. Kenapa Bu di situ kok ditulis ada minnya? Nah, itu kan per. Jadi nanti ditulis LT min 2. Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kesetaraan dan kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besar. Dan yang terakhir, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Yang keempat adalah pengukuran. Pengukuran itu ada 4 ya. Jadi pengukuran besaran panjang, contohnya kita mengukur mikrometer skrup, jangka sorong, penggaris ya. Yang kedua, yang pengukuran besaran waktu. Kayak contohnya stopwatch analog, stopwatch digital. Yang ketiga, pengukuran berdasarkan massa. Misalkan di situ ada neraca haus, neraca sama lengan, neraca dacin atau timbangan ya biasanya. Yang keempat, pengukuran volume benda tidak beraturan. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 jenis kesalahan ya. Yang pertama yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Ketidakpastian hasil pengukuran ada 3. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal, ketidakpastian pengukuran berulang, dan yang terakhir pengukuran tidak langsung. Jadi pada pengukuran tidak langsung itu merupakan pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Ketelitian dan ketepatan hasil. Yang pertama, ketelitian atau presisi. Ketelitian merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin besar ketelitian pengukuran tersebut. Nilai ketelitian pengukuran dinyatakan dalam bentuk persen. Dan yang kedua, ketepatan atau akurasi. Ketepatan menyatakan nilai yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Ketika Anda melaporkan hasil pengukuran, Anda melaporkan dalam bentuk X plus minus delta X. Anda perlu mengetahui bahwa delta X merupakan ketidakpastian mutlak. Nilai delta X diperoleh dari 0,5 skala terkecil dari alat pengukuran pada pengukuran tunggal dan simpangan baku pada pengukuran berulang. Semakin kecil hasil ketidakpastian mutlak, semakin besar ketepatan dalam pengukuran. Contoh soal
micrometer ya. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan skala dari 0, 1, 2, 3. Itu merupakan skala utama ya. Untuk yang 10, 15, 20 itu adalah skala nonius. Jadi pada soal tersebut, gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan micrometer. Berapakah tebal kaca? Jadi kalian disuruh mencari skala utama. Ya, jadi skala utamanya adalah 3 mm. Untuk mencari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Jadi di situ terlihat 13 ya. Jadi 10, 11, 12, 13. Untuk skala nonius itu dikalikan taraf ketelitiannya. Jadi untuk mikrometer taraf ketelitiannya adalah 0,01 mm. Sehingga 13 kali 0,01 mm 0,13 mm. Untuk hasil pengukurannya, jadi kita tambah semuanya, 3 ditambah 0,13 mm, sehingga hasil ketebalan kaca yaitu 3,13 mm. Contoh soal jangka sorong. Yang atas itu adalah skala utama. Kalian perhatikan untuk 2, 3 itu adalah skala utama ya. Jadi untuk menentukan skala utama, kalian harus memperhatikan skala noniusnya dulu. Nolnya posisinya di mana? Jadi berdasarkan soal tersebut, skala utama menghasilkan 2,7. Kok bisa Bu menghasilkan 2,7? Sebelumnya 0 dari skala noniusnya itu kan 2,7, sehingga skala utamanya menghasilkan 2,7 cm ya dalam jangka sorong. Untuk skala noniusnya itu kita lihat yang lurus dengan skala utama. Kita perhatikan gambarnya. Di situ yang lurus dengan skala utama adalah 6 ya, 6. Jadi 6. Kalau 5 itu kan tidak lurus, jadi yang ke-6, 6. Jadi untuk skala nonius jangan lupa dikalikan taraf ketelitiannya, yaitu berapa? 0,01 cm. Sehingga skala nonius tersebut pada layar itu adalah 0,06 ya. Kita jumlahkan hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala noniusnya. Jadi 2,70 cm ditambah 0,06 cm yang menghasilkan 2,76 cm. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.